أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Memang hidayah itu milik Allah ya. Jadi Allah bisa lewat wasilah apapun itu ya untuk menurunkan hidayahnya. Nah, salah satunya itu di saat awal pandemi, di saat kita lagi baru digerakkan, ayo pakai masker gitu, baru dibiasakan, nggak boleh jabat tangan dulu ya gitu kan. Terus rajin cuci tangan. Nah, itu saya satu kali melihat seorang perempuan muslimah memakai niqab gitu ya. Jadi yang biasanya saya pandang sebelah mata awan ya, jadi kayak ngapain sih sampai ditutup cuma kelihatan matanya doang gitu ya. Kemarin-kemarin mikir gitu, tapi waktu itu Allah kayak muliakan gitu. Di situ saya melihat, loh kok bisa ya ajaran yang sudah berabad-abad lalu gitu ya, kok bisa inline sama kondisi sekarang. Hari ini kita pakai masker seperti beliau yang pakai niqab. Terus beliau saya perhatikan nggak mau jabat tangan dengan yang bukan mahram. Terus jaga wudhu nggak cuma waktu lagi mau sholat, tapi ketika batal wudhu lagi gitu. Jadi kita kayak rajin cuci tangan. Termasuk juga terkait COVID itu ada penelitian gitu ya, bahkan di luar negeri katakan sebenarnya virus itu nggak langsung masuk ke tubuh kita, tapi 3 sampai 4 jam tuh ada di rongga hidung. Saya sampai hitungin, jadi di kesimpulannya harusnya kalau orang Islam itu bisa menjaga wudhunya, harusnya orang Islam orang yang terakhir kena corona gitu. Kalau dari jalan masuknya virus gitu ya. Nah, waktu itu masa sih saya tuh masih skeptis-skeptis gitu ya. Terus saya coba penasaran, saya hitungin gitu. Dari waktu subuh saya taunya jam 5 gitu. Zuhur jam 12, oh kan lebih dari 3 sampai 4 jam. Ternyata ada sholat duha. Kemudian pas ya sholat asar, sholat maghrib 3 jam. Kemudian sholat isya ke subuh jauh banget gitu ya. Tapi oh ternyata banyak sekali sholat. Bisa sholat malam, sholat witir, sholat sunnah sebelum tidur dan sebagainya. Kemudian termasuk juga Pak yang tadi Pak Ustadz sampaikan gitu ya bahwa Al-Quran itu asyifa gitu ya. Eh, saat itu di saat banyak teman-teman yang kena corona, terutama kami kan di dunia kesehatan ya, itu pastinya gitu karena terdepan lah gitu. Jadinya ya wajar gitu kalau banyak sekali yang tumbang gitu. Alhamdulillahnya waktu itu saya termasuk orang-orang terakhir gitu ya yang sempat sekali kena gitu. Tapi waktu awal-awal itu mereka sampai sempat bertanya-tanya gitu ya, apa vitaminnya gitu kan, apa vitaminnya gitu sampai bisa ini, padahal saya nggak minum vitamin gitu ya. Bukan orang yang rutin minum vitamin, dan bahkan katanya vitamin kan berbagai macam tuh waktu awal pandemi itu ya, kita sampai minum, disuruh minum ini minum itu ikut aja gitu. Saya sendiri enggak gitu, saya cuma mengandalkan tadi, saya yakin Quran itu asyifa gitu ya, penyembuh penambah segala penyakit. Jadi waktu itu cuma berusaha jaga tilawah aja gitu, dengan apa namanya, walaupun dengan maaf Pak Ustadz makrosnya nggak benar mungkin gitu ya, tajwidnya apalagi gitu. Tapi ya itu betul sekali yang saya alamin gitu, yang saya terasa. Dan ketika saya pun akhirnya kena COVID, saya juga menyadari oh tilawah saya lagi berkurang itu saat itu gitu. Jadinya pertahanannya mungkin jadi berkurang gitu ya. Jadi singkat cerita, Masya Allah. singkat Ya, cerita ya. itu dari awal dari situ saya malah tertarik Islamnya dari masalah medis ya. Jadi kepo-kepo apa manfaat gerakan sholat itu secara medis. Saya nggak nyangka gitu. Mungkin kirain manfaatnya hanya waktu sujud gitu ya. Seperti kita tahu pasti peredaran darahnya ke otak dan sebagainya. Tapi ternyata dari berdiri sampai salam yang kayaknya gerakannya sederhana ya. Tapi itu ternyata semua ngefek ke kesehatan. Termasuk ketika ngaji. Ngaji pun saya mencari tahu itu kenapa. Oh ternyata sampai oh ya kenapa ya Domas harus monyong gitu ya. Itu ternyata juga ini ibu-ibu nih senang juga. Itu bisa latihan wajah juga ya, jadi awet muda itu. Ada guru saya yang itu udah umur berapa ya? Hampir 70, masih awet muda ya. Pertanyaannya, Jadi saya itu sebenarnya saya sebelum sudah menikah dengan pendeta ya. Sekarang sudah meninggal tahun lalu, anak kami 3. Nah di dalam otomatis karena saya mendampingi beliau, saya ngajar-ngajar juga gitu. Dan walaupun saya nggak belajar teologi ya, tapi di rumah itu karena beliau orang teologi ya, mertua juga teologi ya, itu ada kitab suci agama-agama lain tuh juga ada di rak buku kita, termasuk Al. Tapi memang terus terang saya setiap ada pelajaran Islamologi gitu ya, ada pelajarannya gitu. Itu ada kelasnya. Itu saya paling males tuh kalau jadwalnya hari ini Islamologi gitu. Nggak benci dengan Islam, tapi itu kayak
ngapain sih belajar ini gitu, sempat sempat begitu gitu. Jadi istilahnya Al-Quran tuh kitab terakhir yang saya baca setelah membaca kitab-kitab lainnya. Nah, baru setelah tadi kejadian pandemi sih akhirnya saya tergerak gitu ya untuk cari tahu gitu tentang Islam gitu. Baru ditahu itu Al-Qur'annya, baru dibaca mulai dari tadinya bukanya salah ya, bukanya Al-Ikhlas duluan dan menurut saya itu juga bukan kebetulan ya Pak Belok Ustadz kanan gitu. begitu ya. Betul, betul kenapa Allah tempatkan Al-Ikhlas di di surat 112 di pojok sebelah kiri atas gitu karena kami yang awam itu pasti bacanya itu duluan gitu dan banyak dari mualaf yang saya kenal itu dapat hidayahnya justru tadi ya mau cari tahu tentang Al-Quran, ketemu pertamanya itu Al-Ikhlas gitu. Jadi Masya Allah, betul-betul Al-Quran ini luar biasa gitu ya. Itu yang akhirnya antara lain selain tahu ya keyakinan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah gitu ya, dijaga dari perubahan dan sebagainya, termasuk sains semua banyak disampaikan di dalam Al-Quran itu antara lain yang akhirnya membuat saya mantap bersyahadat. Masya Allah. Dok, Iya, jadi waktu awal-awal itu sebenarnya saya hanya belajar gitu ya. Itu tadinya tujuan awalnya cuma supaya nanti kalau anak saya tanya, keluarga saya tanya, saya bisa jawab itu. Tapi ternyata kemarin Allah izinkan untuk sempat banyak orang yang jadi tahu gitu ya, dan mungkin terinspirasi, jadi menggerakkan saya. Mungkin itu cara Allah juga ya, supaya saya nggak ada excuse apapun gitu ya, dan seperti waskat ya, pengawasan melekat nih apa namanya kebetulan saya PNS gitu di Dinkes DKI. Nah, itu jadi kayak Allah jaga gitu ya. Nanti ada orang yang tahu kamu malah berbuat yang nggak benar, nggak jadi contoh kan juga nggak ini. Termasuk juga di belajar gitu. Jadi termotivasi untuk terus belajar gitu ya. Kalau cuman untuk kepentingan pribadi, keluarga mungkin kita bisa berhenti gitu. Nah, antara lain ya tadi saya dipesankan oleh guru saya, terutama sebelum kamu belajar buku-buku lainnya gitu, ciptaan manusia gitu ya karang manusia, kamu harus tadaburi gitu ya. Itu Al-Quran dulu justru gitu yang ditadaburi gitu ya. Kelotokin lah gitu ya. Istilahnya pertama mungkin kita masih kejar kuantitas gitu. Beliau bilang gitu. Selesaiin, katamin terus. Kalau bisa 1 bulan satu kali khatam gitu minimal gitu kan. Itu yang saya kejar duluan gitu. Ngerti nggak ngerti artinya gitu ya. Salah nggak salah nyebutinnya ngajinya gitu ya sampai akhirnya tingkatkan kualitasnya gitu perdalam mulai dari asbabun nusulnya gitu kan terus sampai nanti apa prakteknya gitu ya apa tafsirnya dan sebagainya seperti itu sih awalnya sampai akhirnya saya diizinkan untuk membaca hadis-hadis juga saya kira semua hadis itu ya apa sahih gitu. Oh ternyata dipilah-pilah lagi ada yang palsu, ada yang doib gitu dan sebagainya kan. Nah, oh ternyata gitu. Baru sampai akhirnya kebaca-baca buku tuh Mas Ardan. Kebetulan waktu itu saya diamankannya itu tanda kutip safe place-nya itu waktu lagi berlindung gitu ya di Pondok Pesantren Umi Irena Handono, Irena Center baik. khusus Iya. mualafah di Sentul ya. Nah di situ kebetulan itu tadi karena lagi pandemi, jadi nggak ada santri lain selain saya dan anak-anak. Jadi Wah, guru Masya yang Allah, fokus didatangkan, berarti ya. iya. Jadi guru akidah datang, guru fikih datang, guru yang untuk ngaji datang, kristologi kan Umi Irena Handono alinya itu. Kemudian juga dari situ terus kemudian saya di sana hanya 3 bulan. Kemudian saya lanjutkan lagi gitu. Sama karena pandemi masih online terus tuh ikut yang Indonesia Bisa Baca Quran, Ustadz Fatih, semua ada pembelajaran Al-Quran itu saya ikutin semuanya. Saya nggak tahu apa metode mana yang paling pas buat saya kan saat itu gitu. Jadi waktu itu saya ikutin semua jenis metode gitu. Termasuk waktu itu nggak sengaja gitu bertanya-tanya gitu apa ya tipsnya kok bisa menghafalkan Quran gitu ya bisa fasih lisannya antara lain itu ternyata tentang bersiwak itu saya masa sih gitu ya ternyata memang betul gitu kalau waktu salah satu tipsnya itu bersiwak itu meringankan lisan kita itu juga ngaruh banget ternyata di saya. Ya, Alhamdulillah eh, saya termasuk salah satu yang beruntung ya Mas Andra dan Pak Ustadz dan teman-teman. Alhamdulillah Allah mudahkan sekali yang saya pikir mungkin masih lama gitu ya proses kondusifnya dengan keluarga mantan suami, keluarga sendiri juga gitu. Tapi ternyata Allah begitu baik ya kan Allah
dibilang nggak pernah membebani melebihi kesanggupan kita ya. Walaupun saya udah siap waktu itu, nggak apa-apa ya Allah, saya sebatang kara. Yang penting saya sudah punya Allah, udah lebih dari cukup gitu ya. Saya meninggal dalam keadaan Muslim juga ya udah gitu. Tapi ternyata Allah baik, sedetik pun saya nggak pernah dijauhkan dari anak-anak sampai hari ini. Terus Alhamdulillah juga 3 Maret kemarin Allah izinkan saya dapat rezeki dikasih jodoh lagi, ada dapat Masya Allah, suami alhamdulillah. lagi. Selamat nih. Barakallahu laka barakallahu. Sebulan. Iya, terus anak saya sekarang, anak sambung saya 4, jadi anak saya ada 7 dan Wah, ramai alhamdulillah, ini iya, keluarganya. alhamdulillah saya nggak pernah maksakan anak saya masuk Islam gitu. Saya mau mereka menemukan sendiri keindahan Islam. Akhirnya ya tadi dengan bimbingan abinya sambung ini 27 Maret kemarin 3 anak saya juga ikut bersyahadat. Sekarang sudah sekolah di sekolah Muslim Islam juga gitu dan pakai pakaian syar'i. Alhamdulillah. Itu Masya Alhamdulillah, Allah. Masya Ya, Allah. ada percepatan yang mungkin yang Allah kasih. Di saat mungkin ada saudara-saudara mualaf saya yang mungkin syahadat lebih dulu, tapi sampai hari ini masih berjuang itu, saya juga masih berdoa dan mendukung mereka gitu. Iya, Iya. Iya, sebenarnya tadi seperti saya bilang, sebenarnya saya selalu motivasinya sederhana aja gitu ya, supaya ya bisa sekeluarga lah ya, bisa nggak salah alamat, pulangnya sama-sama masuk surga gitu. Anak-anak saya juga insya Allah di antara mereka ada yang bisa jadi hafiz Quran, penjaga Quran. Kalau syukur-syukur bisa jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, Amin ya rabbal pembebas alamin. Al-Aqsa ya. Itu doa-doanya ya penerus dakwah Islam gitu ya, doa-doa kami sekarang sih begitu gitu. Saya pun kemarin memutuskan menikah dengan suami juga, kami nggak muluk-muluk gitu, cuma pengen pulang sampai rumah maghrib isya ngaji bareng anak-anak kayak gitu. Jadi nggak lebih gitu ya, juga mudah-mudahan anak-anak juga di hatinya isinya seperti itu, berakhlak mulia seperti Rasulullah gitu. Syukur-syukur kalau Allah bisa pakai kami gitu ya untuk bisa terlibat di jalan dakwah, alhamdulillah gitu. Amin.